Perkenalkan, nama saya Jacinto Evaldis Tumeang, NPM S1J019031, Program Studi Agroekoteknologi Universitas Bengkulu. Saya di sini akan menjelaskan bagian dari tanaman karet dengan nama Latin Heva brasiliensis. Asal-usul tanaman karet. Tanaman karet memiliki nama Latin Heva brasiliensis. Di Indonesia, tanaman karet sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda. Pada awalnya, tanaman karet hanya tumbuh di Amerika Serikat. Di Indonesia, tanaman karet telah ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi. Perkembangan selanjutnya, tanaman karet ditanam sebagai tanaman perkebunan yang jangkauannya terbesar di beberapa bagian di Indonesia. Penyebaran tanaman karet sendiri di Indonesia hampir menempati seluruh bagian di Indonesia, dimulai dari Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung. Ada juga di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Jawa Barat. Ada juga yang di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Taksonomi tanaman karet dapat dilihat sebagai berikut. Tanaman karet termasuk tanaman berupa pohon dengan tinggi mencapai 15-20 meter. Pohon karet pertama kali hanya tumbuh di Amerika Serikat. Batang tanaman karet biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Tanaman karet dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian antara 1-600 dpl. Manfaat tanaman karet. 1. Dapat berperan dalam rehabilitas dan reboisasi lahan. 2. Bahan untuk industri sintetis. 3. Mengurangi emisi rumah kaca. 4. Digunakan sebagai bahan bakar. 5. Sebagai bahan obat-obatan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tanaman karet. Yang pertama adalah akar. Akar tanaman karet mempunyai akar tunggang. Akar tunggang tersebut berguna untuk menopang batang tanaman karet yang besar dan tinggi. Dapat kita lihat di sini bahwa ukuran akar tanaman karet cukup besar, yang gunanya untuk menopang batang karet yang besar. Yang kedua adalah batang. Batang tanaman karet memiliki percabangan yang tinggi di bagian atas dan biasanya tumbuh lurus. Batang dari tanaman karet ini mengandung getah yang disebut lateks. Batang tanaman karet berkayu dan keras dengan bentuk batang bulat. Ini adalah contoh lateks yang dihasilkan oleh tanaman karet. Dapat kita lihat di sini ukuran batang tanaman karet cukup besar. Yang ketiga adalah daun. Daun dari tanaman karet adalah berbentuk elips yang memanjang dengan ujung runcing dan tepinya yang rata. Daun tanaman karet hijau dengan pangkal daun membulat. Apabila daun tanaman karet mengalami rontok, maka daun akan berubah menjadi kuning atau merah. Susunan dari daun tanaman karet adalah terdiri atas tangkai daun utama dan tangkai anak daun. Daun tanaman karet merupakan daun majemuk dengan sistem pertulangan daun menyirip. Yang keempat adalah bunga. Bunga tanaman karet mempunyai bunga yang terdiri atas bunga jantan dan bunga betina. Bunga tanaman karet merupakan bunga majemuk berbentuk menyerupai lonceng dan berwarna kuning. Yang kelima adalah buah. Buah dari tanaman karet memiliki kejelasan dalam pembagian ruang. Pada setiap ruang, pada buah tanaman karet memiliki bentuk setengah bola. Biasanya total jumlah ruang dari buah tanaman karet adalah 3. Buah tanaman karet yang sudah masak akan mengalami pecah dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah biji. Biji tanaman karet letaknya berada di dalam buah. Setiap buah dari tanaman karet memiliki jumlah biji yang sesuai dengan jumlah ruang buah. Biji dari buah karet memiliki ukuran yang besar dengan kulit yang keras.
tentang pembebasan